Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sebuah buku motivasi yang berjudul Atomic Habits. Cara mudah dan terbukti untuk membentuk kebiasaan baik dan menghilangkan kebiasaan buruk. Buku Atomic Habits ini dibuat oleh James Clear. Orang mengira ketika Anda ingin mengubah hidup, Anda perlu memikirkan hal-hal besar. Namun, pakar kebiasaan terkenal kelas dunia, James Clear telah menemukan sebuah cara lain. Ia tahu bahwa sebuah perubahan nyata berasal dari efek gabungan ratusan keputusan kecil, dari mengerjakan 2 push-up setiap hari, bangun 5 menit lebih awal, sampai menahan sebentar hasrat untuk menelpon. Ia menyebut semua tadi dengan Atomic Habits. Dalam hidup kita saat ini ada bentuk akumulasi dari banyaknya kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan di masa lalu. Di masa sekarang merupakan hasil dari kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan di masa lalu, baik itu secara terus-menerus maupun tidak. Keputusan-keputusan kecil serta tindakan-tindakan yang kita lakukan akan berdampak besar untuk masa depan kita. Maka dari itu kebanyakan orang, mungkin juga kalian, ingin menjadi seorang yang lebih baik dari sebelumnya. Dan dengan itu kalian ini memulai membangun kebiasaan-kebiasaan yang baik dan menghilangkan kebiasaan-kebiasaan yang buruk dalam diri kita. Namun kebanyakan dari kita tidak berhasil dalam proses demi proses dan memutuskan untuk berhenti. Hal tersebut bukan kurangnya tekad kalian untuk berubah menjadi lebih baik, namun kalian perlu mengetahui bagaimana cara memproses hal kebiasaan-kebiasaan yang baik tersebut. Namun di balik mengetahui cara untuk mengembangkan dan membangun kebiasaan baik itu, kalian terlalu menggebu-gebu dan fokus pada hasil yang ingin kalian peroleh, sehingga kalian mengalami berbagai tekanan saat menjalaninya dan tidak menikmati proses demi proses yang dilakukan. Penulis buku ini, James Clear, yang merupakan penulis dan pembicara yang terfokus dengan topik kebiasaan, pengambilan keputusan, dan juga perbaikan berkelanjutan. Karya-karya dari James Clear muncul pada The New York Times, CBS This Morning, dan juga pada Entrepreneur. Selain itu, James Clear juga merupakan pembicara reguler yang di perusahaan Fortune 500. Karya dari James digunakan untuk tim MLB, NFL, NBA. Bahkan kursus online memiliki James Clear menuturkan 10.000 orang yang berisikan pelatih, guru, manajer, bahkan pemimpin. James juga memiliki platform pelatihan utama untuk individu dan organisasi yang memiliki ketertarikan dan membangun kebiasaan yang lebih baik dalam kehidupan pribadi maupun dunia pekerjaan, bernama The Habits Academy. James Clear menamainya Atomic Habits, di mana James akan mengungkapkan hal-hal yang dapat memberikan perubahan yang kecil atau remeh menjadi hal yang besar dan dapat mengubah kebiasaan-kebiasaan buruk yang kita jalani selama hidup. James mengungkapkan bahwa ada trik yang bisa membuat kita menjadi menyikapi sifat yang suka untuk memupuk kebiasaan yang terlupakan, serta menunjukkan trik 2 menit untuk masuk ke dalam zona Goldilocks. 2 menit. James Clear mengatakan bahwa trik 2 menit ini menjadi aturan yang akan menjadi patokan. Maksud James dari patokan di sini adalah hal menjadi susah itu karena pikiran kita yang langsung membayangkan, dan bayangan kita menjadi terbayang beratnya dahulu sebelum mencoba, dibandingkan kita fokus dengan bayangan kita yang membuat menjadi lebih berat. James ingin kita untuk mencoba mengerjakan sesuatu ini selama 2 menit dulu. Hal ini merupakan sesuatu hal yang akan men-trigger kita untuk meneruskan pekerjaan atau suatu hal lainnya. James yang akan menggali teori psikologi dan neuroscience yang terbaru untuk menerangkan mengapa semua hal di dunia ini penting. James juga akan menceritakan bagaimana kisah-kisah inspiratif dari para pelatih medali emas Olimpiade, para CEO terkemuka dunia, hingga para ilmuwan yang melakukan kebiasaan-kebiasaan kecil melalui sains agar tetap bahagia,
termotivasi, dan juga produktif. Ini akan ditunjukkan melalui perubahan-perubahan kecil dan akan mendatangkan pengaruh revolusioner pada dunia karir Anda, dan tidak hanya itu, bahkan dengan hubungan pribadi dan di kehidupan kalian. James Clear mendapatkan dan menemukan ide-ide terpenting dan juga menghubungkan melalui cara, yaitu ditindaklanjuti oleh diri kita. Diderot. Seringkali dalam hidup kita menginginkan sesuatu yang terus-menerus, seperti saat kita membeli peralatan rumah tangga. Setelah kita membelinya, seperti ada rasa ingin membeli peralatan rumah tangga lebih banyak lagi, di mana kita akan memiliki hasrat untuk membeli, entah dalam batasan menserasikan peralatan rumah tangga dengan yang baru atau lainnya, akan terus melakukan pembelajaran tersebut. Hal ini mirip dengan efek domino, di mana kecenderungan kita dalam berbelanja dan terus disusul dengan belanja berikutnya merupakan efek dari Diderot. Di mana efek Diderot ini menyebutnya membeli yang terus-menerus akan melahirkan spiral konsumsi dan membuahkan hasil, yaitu terus berbelanja dan akan melakukan pembelanjaan lebih banyak lagi. Melalui efek Diderot, kita bisa menjadikan hal tersebut contoh atau strategi untuk kita yang suka melakukan memupuk kebiasaan-kebiasaan yang baru dengan mengidentifikasikan kebiasaan yang sudah ada sejak lama dengan kebiasaan yang baru. Mungkin bagi kebanyakan kita, untuk memulai hal yang baik untuk menjadikan kebiasaan cenderung sulit, ya, dan memerlukan waktu dan bahkan menjadi sebuah pertempuran batin dalam pikiran kita. Namun, hal ini untuk membutuhkan proses untuk memiliki kebiasaan-kebiasaan yang baik dan menjadikan hal tersebut habit dalam hidup kita. Nah, ini yang penting juga, proses membangun dan menciptakan kebiasaan baik. Dalam proses membangun serta mengembangkan kebiasaan baik, kita akan ada beberapa proses yang bisa membantu kita menuju goals atau tujuan dalam meraih kebiasaan baik yang kita inginkan. Berikut ada 3 poin yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menjadikan kebiasaan lebih clear dan juga realistis. Sebelum kalian ingin menciptakan dan membangun kebiasaan yang baru, kalian harus benar-benar melihat itu sebagai sebuah kebiasaan yang realistis, juga sangat clear ke depannya akan seperti apa. Setelah kalian benar-benar yakin akan hal itu, kalian bisa fokus melakukan serta membangunnya. Jangan lupa untuk memberikan waktu-waktu kapan akan mulai dan kapan akan berhenti. Mulai waktu-waktu ini kalian akan mendapatkan tekanan dan menjadi tahu juga kapan akan memulai dan kapan harus berhenti, dan itu akan menjadi habit stacking kita ke depannya. Biasakan untuk memulai mengerjakan sesuatu melalui hal kecil daripada melakukannya dengan gegabah. Hal kecil akan memberikan esensi dalam hidup kita. Dalam bukunya, James Clear memberikan contoh, yaitu Dave Brailsford, yang pada saat mengikuti acara olahraga di Britania Raya, di mana Dave bergabung dalam kelompok seperti pada umumnya kelompok olahraga sepeda. Namun Dave dan kelompoknya sebanyak 5 kali dalam 6 tahun berturut-turut menjadi juara Tour de France. Dave menceritakan bahwa alasan kelompok mereka selalu mendapatkan juara dalam Tour de France adalah dengan melakukan kebiasaan dan hal-hal kecil, di mana Dave mendesain ulang tempat duduk sepeda agar lebih terasa nyaman untuk digunakan dan mengajak para tim kelompok untuk memakai celana yang dapat menjaga suhu tubuh tim. Yang kedua, menjadikan kebiasaan kita lebih mudah dan menarik. Menjadikan lingkungan pertemanan kita influencer, di mana influencer di sini dapat menginfluence atau memberikan pengaruh untuk membangun sebuah support system kalian, di mana kalian bisa menentukan sendiri lingkungan pertemanan kalian untuk membantu kemudahan, seperti kalian bisa berteman dengan orang-orang yang memiliki kesamaan kebiasaan yang ingin kalian kembangkan. Ini misalnya kalian ingin membangun dan mengembangkan kebiasaan dan berolahraga, baik itu bermain sepeda, pergi ke gym, dan lainnya. Dalam bukunya, James menceritakan sejarah ada pada negara Amerika, yang saat itu pasukan dari Amerika yang ditemukan dan terbukti menjadi seorang pecandu narkoba saat ditugaskan di negara Vietnam, dan pasukan ini memiliki kebiasaan yang tercipta karena adanya support untuk memudahkan mereka mendapatkan heroin dari lingkungan mereka bertugas. Menarik di sini, kalian bisa menjadikan kebiasaan baru yang ingin kalian bangun dan kembangkan ini secara menarik dengan cara memulai dengan afirmatif. Namun di sini kebiasaan kalian baru dapat dibentuk yang baik dan positif, ya.
di mana kalian akan memfokuskan diri dengan melakukan sesuatu dengan hal yang mudah untuk dilakukan dulu. Seperti contohnya, jika kalian ingin membangun dan mengembangkan dalam jalan di pagi hari, namun hal tersebut akan sulit dilakukan bagi kalian yang sangat jarang melakukan hal pagi hari, maka dari itu kalian bisa memulainya dengan sekali atau 2 kali dalam seminggu dahulu. Hal tersebut berawal dari hal-hal yang kecil, semua membutuhkan proses untuk meraih sesuatu hal, tidak bisa secara instan. Kerjakan secara perlahan, dan bila sudah merasakan sudah cukup untuk lebih bertumbuh, kalian bisa menambahkan secara step by step. Hal terpenting dalam membangun dan mengembangkan kebiasaan ini, kalian memiliki goals atau tujuan yang ingin kalian capai. Yang ketiga, menjadikan kebiasaan kalian memuaskan. Memuaskan di sini ada pada perasaan puas. Ketika hal yang diinginkan bisa kalian rasakan dan lihat, sama dengan hal membangun dan membentuk kebiasaan, kalian akan merasa puas jika kalian sudah berhasil memiliki kebiasaan tersebut dalam hal atau hidup kalian. Kalian akan melihat dan merasakan dampak dan kebiasaan kalian seperti keinginan kalian untuk memiliki kebiasaan untuk berolahraga secara rutin, mendapatkan bentuk tubuh yang memuaskan bagi kalian. Diingat tingkat kepuasan seseorang berbeda-beda, namun hal ini menjadi motivasi untuk mencapai goal atau tujuan kalian. Hal terpenting dari poin ini adalah jangan memulai kebiasaan yang tidak jelas tanpa ada goals atau tujuan untuk kalian ke depannya, di mana sebaiknya dalam membentuk kebiasaan baru, kalian harus mengikuti atau mengetahui untuk apa yang saya memulai ini, apa motivasi, manfaat, keuntungan, kegunaan, fungsi akan kalian peroleh di masa depannya. Setelah kalian memikirkan hal tersebut dan menemukan jawabannya, kalian dapat memulai membangun dan mengembangkan kebiasaan kalian. Rekomendasi: jika kalian ingin mencari atau memiliki ketertarikan dalam membaca berkaitan self-environment yang membahas strategi untuk menjadi pribadi yang baik dan ingin memulai, mengembangkan dan mengelola kebiasaan positif, buku ini sangat direkomendasikan. Di mana buku ini, Atomic Habits, merupakan jenis buku yang detail serta memiliki pemaparan yang mudah untuk dimengerti, serta setiap strategi yang diberikan memiliki contoh yang ada, hasil riset, latar belakang, teori tokoh, fakta ilmiah, juga ide-ide dari James Clear itu sendiri. Pembaca juga akan dimanjakan dengan grafik, tabel, diagram, dan kurva. Setiap bab akan diakhiri dengan rangkuman yang akan memudahkan pembaca untuk kembali mengingat poin-poin penting yang ada dalam bab tersebut. Cara penulisan yang dipilih oleh James Clear juga dalam bentuk dialog, storytelling, dan pemaparan dengan bahasa yang mudah untuk dipahami. Buku ini juga menggunakan konsep dalam kehidupan sehari-hari, sehingga membaca menjadi relate dengan isi dari buku ini, dan juga penekanan dalam buku ini berfokus pada perubahan dari hal kecil yang mudah untuk diaplikasikan di dalam kehidupan pembacanya. James juga menjabarkan bahwa pembentukan dari kebiasaan ditambah dengan step by step yang begitu sederhana dan cukup masuk akal atau realistis bagi kehidupan kita. Selain itu, James juga memberikan hal yang lebih realistis lagi, yaitu adanya ketidaksempurnaan dalam kehidupan ini, di mana dalam menjalankan kebiasaan-kebiasaan kita pasti ada saat-saat kita absen dan tidak melakukan kebiasaan tersebut. James juga bukan penulis yang selalu memberikan kata-kata atau pemaparan yang terlalu unrealistik serta seperti motivator pada umumnya. James menyatakan kuncinya adalah jangan melakukan absen tersebut terus-menerus atau lebih dari 1 kali, karena itu akan berakibat fatal dan itu akan menjadikan kebiasaan buruk. Kesimpulannya, kesadaran dalam gagalnya proses pembentukan kebiasaan yang baik bukan pada diri kita, melainkan ada pada sistem yang kita pilih, di mana kebanyakan dari kita ingin memulai sesuatu hal yang merupakan kebiasaan yang kita Jumpa inginkan. lagi di channel Siapa Lama. buku-buku Kali tentang ini mencuri seperti mencuri adalah keharusan penyair baru mencari dari sebuah orang yang mulainya sudah dengan mencuri terlebih dahulu, bagus baru penyair baru Marcel like Brian mengaku artis bahwa penyair proses bagus semua menjadikannya gerakannya Austin cobalah like untuk Cleo melakukannya dicuri terlebih dari dahulu sebelum kalian bapaknya. menyerah. Penyair Anda ciptakan kebanyakan pembawalan dari kita perolehannya membayangkan dengan biasanya keunikan muncul jauh bayangan bahwa berbeda dari hal tersebut sumber merupakan Steve hasil Jobs yang padahal curi kalian ide belum dari waktu betul mencobanya. The Kalian bisa Beatles memulai dengan senimannya mencoba curi ide lalu yang teknik menyanyikan dualis yang sesuatu yang bisa baru nyanyi suatu lain. perubahan Inilah yang signifikan perlu untuk dilakukan ke depannya. ada yang Curi ide original, dari orang semua semua kalian kreasinya akan berasal menjadi dari sangat berpengaruh melakukannya pada menjadi Anda. sesuatu Maka yang dari itu, berbeda. kreativitas Positif. tidak Hal ini perlu justru dibayar baik karena karena Anda bangun jika meniru Kedepannya rohnya dari satu proses orang pembangunan lugu kebiasaan namanya plagiaris akan kalian mencuri lakukan ide tanpa
Namun, pada jika awal banyak clear orang dan menumbuhkan juga realistis orisinal, kebiasaan ini kita kreatif lebih mudah adalah dan saya melihat pikir dari ide ini unsur baik bisa jika dipandang diolah berbeda. memuaskan. Kreatif bukan Hanya hanya bagi mengambil teman-teman yang menyiasati ingin mendapatnya keterbatasan, saja, silakan. tetapi Kreatif adalah teman-teman menemukan bisa solusi tiap terbaik dari dari permasalahan. ide unik Yang yang buku ini membedakannya mengembangkan orang lain. Terima kasih. Inilah yang Assalamualaikum ditekankan oleh warahmatullahi sang penulis wabarakatuh. dan bahwa jika Bidang inspirasi apapun yang kamu datang dari banyak orang, kita tidak akan Esensi bisa buku. meniru 100% Buku dari Style mereka Like karena an keterbatasan karya yang kita miliki ini merupakan justru tentang itulah yang 10 menjadikannya cara berbeda. untuk Para seniman menjadi juga lebih hanya mengambil kreatif. apa yang ia sukai. Bagi Itulah sebagian bedanya besar dengan orang penimbun yang terjun menimbun di semua dunia yang seni, ia inginkan. menghasilkan sebuah karya adalah Tugasmu sebuah adalah tantangan dan menghimpun kebanggaan. gagasan bagus. Seringkali Semakin karya banyak ide yang keren yang dihasilkan kamu bukanlah kumpulkan, karya yang murni semakin hasil banyak buatan, pengaruh yang bisa kamu tapi pilih. pembaruan dari karya-karya di dunia ini Setiap yang ilmu pernah dari ada. tokoh, Jadi konsep amati, penulis, tiru, seniman, modifikasi juga diterapkan aktivis, oleh teladan penulis yang buku ini. benar-benar kamu suka. Austen Kleon Pelajari mengatakan semua bahwa yang tidak perlu ada yang kita original di ketahui dunia ini. tentang Itu sebabnya tokoh ia itu. menyarankan untuk Lalu mencuri temukan ide 3 dari orang yang siapapun, disukai si tokoh. dimanapun Gali lebih dalam ide bisa tentang datang mereka. dari mana Ulangi saja. ini sesering mungkin. Saat kita ada di Panjat jalanan, pohon sejauh yang kamu bisa. makan, Setelah bahkan saat pohon sedang ada, berinteraksi sudah dengan orang saatnya lain. kamu membuat Jadi ia cabang merangkum sendiri. 10 cara agar Sekolah bisa itu satu hal, menghasilkan pendidikan lain karya lagi. yang bagus. Keduanya tidak selalu beriringan. Bersekolah atau tidak, belajar selalu menjadi tugasmu. Rasa ingin tahu adalah kunci utamanya. Perhatikanlah berbagai hal, buru semua referensi dan telusuri lebih dalam dibandingkan siapapun. Begitulah cara belajar yang baik. Jangan hanya tahu soal buku yang sedang kamu baca, tetapi juga referensi yang diacu buku tersebut. Yang kedua, buat arsip temuan. Tulis apa saja yang kamu temukan, hasil pemikiran dan pengamatanmu. Tulis di buku catatan setiap saat kamu butuh ide untuk karyamu. Kamu bisa menengok buku arsip temuanmu itu. Curi mana saja hal yang menginspirasi atau memantik imajinasimu. Nikmati film lama, film baru, musik, buku, lukisan, foto, puisi, mimpi, percakapan, sembarang. Arsitektur, jembatan, penanda jalan, pohon, awan, perairan, cahaya, bayangan. Curi yang langsung menarik perhatianmu saja. Jika kamu melakukan ini, karya dan curianmu akan jadi autentik. Jim Jarmusch. Yang ketiga, untuk memulai tak perlu menunggu sampai kamu temukan jadi dirimu. Ada banyak orang yang terheran saat ingin memulai sebuah karya. Mereka takut untuk memulai, padahal sebuah karya dihasilkan dari hal-hal yang disukai, yang dilakukan setiap hari. Misalnya kamu suka melukis, kamu melukis setiap hari hingga kamu bisa menghasilkan karya yang indah. Proses menemukan jati diri untuk sebuah karya seringkali sulit. Namun, yang paling penting jangan patah semangat, pura-puralah sampai berhasil. Menirulah dari karya orang lain, amati, tiru, dan modifikasi. Meniru berarti mengutak-atik seperti montir yang membongkar mobil untuk mencari tahu cara kerja mesinnya. Yang keempat, seorang yang ingin berkarya tak perlu menunggu ia memiliki sesuatu yang wah. Pertama, temukan siapa yang akan kamu tiru. Yang kedua, temukan apa yang akan ditiru. Kita mulai dengan menulis ulang daftar panutan. Jangan hanya meniru satu orang, tirulah semuanya. Jangan hanya mencuri gaya, curi pemikiran di baliknya. Jangan hanya melihat seperti panutanmu, samakan juga cara pandangmu. Itulah yang perlu dilakukan agar kamu bisa memahami cara mereka memandang dunia ini. Kalau kamu meniru karya seseorang di permukaan saja tanpa mengerti latar belakangnya, karyamu hanya tiruan murahan. Yang kelima, tulis buku yang menarik bagimu. Sebuah karya yang dihasilkan dari gabungan ide akan membuatnya berbeda. Sebuah karya yang menarik perhatianmu itu yang akan menjadi unik. Kamu ingin sesuatu yang belum pernah ada, maka hasilkanlah sendiri. Tulislah. Yang keenam, gunakan tanganmu. Buat 2 tempat untuk menghasilkan ide. Pojok digital dan manual. Yang manual bisa kamu pakai untuk menghasilkan rasa yang lebih jernih yang memanfaatkan indera-inderamu. Tulislah dengan manual, edit dan sebarkan karyamu dengan media digital.